Halo Foodpreneur Indonesia, ketemu lagi dengan saya, Danis Punto Adi, founder dari CRP Group. Hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan sudah masuk ke laptop saya, dan kita akan kupas tuntas pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa saja yang harus dilakukan dalam manajemen operasional? Dalam manajemen operasional ada 5 hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama itu adalah pengelolaan bahan baku. Pengelolaan bahan baku ini menjadi penting sekali karena tanpa bahan baku kita tidak bisa berjualan. Sehingga kesediaan bahan baku yang harus sustain, selalu ada, itu menjadi penting sekali. Jika kita salah mengkalkulasi, yang terjadi adalah kita kekurangan bahan baku atau kita kelebihan bahan baku. Dua-duanya juga tentunya akan merugikan. Jika kekurangan kita tidak bisa berjualan, dan jika terlalu berlebihan kita menyimpan bahan baku, yang terjadi akan adanya namanya dead stock, dan itu akhirnya akan membuat uang yang kita miliki tidak bisa berputar secara maksimal. Yang kedua itu adalah manajemen atau pengelolaan proses produksi. Setelah kita bisa memastikan bahwa bahan baku kita termanage dengan baik, tahap berikutnya adalah kita harus memastikan apakah setiap bahan baku yang kita punya itu diproses dengan baik atau tidak di dapur. Jika manajemen atau pengelolaan di kitchen itu dilakukan dengan baik, akan berdampak sangat buruk. Yang pertama, kualitas produk menjadi tidak baik, dan itu pada akhirnya menciptakan ketidakpuasan terhadap konsumen kita, dan kemungkinan konsumen tidak akan kembali ke restoran kita, dan lebih buruk lagi dia akan menciptakan berita-berita yang negatif tentang produk kita. Pada akhirnya perusahaan kita akan menjadi bangkrut. Yang kedua, pengolahan proses produksi yang buruk itu akan mengakibatkan terjadinya over penggunaan bahan baku. Misalnya tidak ada alat kontrol atau sendok takar atau berbagai equipment yang membuat semua bahan baku itu digunakan sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Jika itu sering terjadi, yang terjadi kita akan terjadinya over penggunaan bahan baku untuk setiap menu, dan pada akhirnya terjadi inefisiensi proses dan inefisiensi penggunaan bahan, dan ujung-ujungnya kita akan mengalami kerugian finansial. Yang ketiga yang kita harus cek dan kita harus kontrol itu adalah manajemen kepuasan pelanggan. Bisnis kita tidak akan berjalan tanpa ada pelanggan, dan pelanggan akan selalu ada jika dia puas. Jika dia tidak puas, dia tidak akan datang, dia tidak akan merekomendasikan, dan jika itu terjadi dalam skala periode yang panjang dan terus-menerus, yang terjadi bisnis kita akan menjadi mati. Oleh itulah, bagaimana membuat konsumen kita menjadi puas melalui kepuasan panca indera, dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, apa yang dia sentuh, apa yang dia cium, itu menjadi penting sekali. Karena itulah kuncinya membuat konsumen kita menjadi puas dan membuat dia akhirnya merekomendasikan produk kita kepada orang terdekat dia. Yang keempat, yang penting sekali adalah manajemen sumber daya manusia. Dalam struktur biaya restoran, biaya SDM itu menjadi salah satu faktor biaya yang memiliki kontribusi sangat besar, bahkan bisa mencapai 20% untuk beberapa restoran. Disinilah kita harus benar-benar secara bijak bisa menetapkan berapa sih sebenarnya jumlah sumber daya manusia yang paling tepat, yang paling efektif dan paling produktif untuk setiap satu kali periode pembukaan store. Pembuatan sistem shift yang benar, dari perekrutan yang tepat, sehingga setiap bagian dikelola oleh orang-orang yang kompeten, sehingga mengakibatkan setiap area atau setiap orang itu memiliki produktivitas yang tinggi sekali. Sehingga dengan semua proses pengendalian yang tepat dan teratur, disitulah kita bisa mengendalikan jumlah SDM untuk selalu menjadi proper, untuk selalu menjadi equal terhadap omset yang kita dapat di restoran kita. Dan yang terakhir yang kita harus pastikan itu adalah manajemen perawatan infrastruktur dan equipment. Ini kadang-kadang disepelekan oleh banyak teman-teman pebisnis, tapi sebenarnya ini penting sekali. Kenapa? Yang pertama, jika equipment kita tidak dikendalikan, tidak di-manage, tidak dikontrol dengan baik,
apakah itu perawatannya, apakah itu penggunaannya, apakah itu pergantiannya, yang terjadi itu pasti akan mempengaruhi performance dari sisi servis kita, pelayanan kita, baik itu di dapur untuk proses produksi ataupun apapun yang ada di ruang servis yang itu dinikmati oleh konsumen kita. Anggap kloset kita atau toilet kita rusak, konsumen kita nggak puas karena bau lah, banyak genangan air dan sebagainya. Atau mungkin kompor kita yang sumbu apinya sudah tidak maksimal, yang mengakibatkan yang tadinya proses masakan dibuat cukup dengan 3 menit, sekarang menjadi 6-10 menit. Semua hal-hal tadi diakibatkan karena equipment kita atau infrastruktur kita yang kita tidak maintain, tidak rawat dengan baik. Di situ akan membuat konsumen kita menjadi tidak puas dan membuat bisnis kita tidak perform dengan baik. Dan akibat lainnya adalah dengan tidak terjadinya maintenance yang baik untuk equipment dan infrastruktur kita, sudah dipastikan kondisi atau umur dari barang-barang yang kita punya itu menjadi lebih pendek umurnya. Yang tadinya mungkin bisa untuk 3 tahun karena tidak pernah dirawat atau diabaikan, barang-barang kita umurnya menjadi 2 tahun atau bahkan 1 tahun. Jika ini terjadi, akibatnya adalah sudah pasti putaran uang kita menjadi semakin buruk karena sebagian besar dari pendapatan kita peroleh dalam bisnis restoran dihabiskan hanya untuk memperbaiki barang-barang yang selalu rusak. Oke, tadi sudah kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke laptop saya. Mudah-mudahan semua penjelasan tadi bisa membantu teman-teman foodpreneur Indonesia semuanya untuk mensolusikan permasalahan teknis yang terjadi di lapangan di restoran masing-masing. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.